Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh semangat, dengan penuh istiqomah, dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya di bulan puasa ini Allah mengajari kita untuk sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar untuk bisa istiqomah di dalam kebaikan, sabar di dalam mentaati apa-apa yang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga kita dilatih untuk bersabar di dalam tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya di bulan puasa ini adalah kita diperintah oleh Allah atau diajari oleh Allah untuk membiasakan diri ikhlas di dalam peribadatan kita. Allah mengajari kita untuk menjalankan ibadah hanya dengan niat yang tulus, mengharap ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam berpuasa kita benar-benar dilatih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengikhlaskan niat, untuk mengikhlaskan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi terkadang kita tidak bisa berlaku ikhlas 100% di dalam setiap tindak tanduk kita. Terkadang masih aja kita mendapati diri kita tidak menjalankan dengan penuh keikhlasan. Untuk itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas terkait tanda-tanda keikhlasan di dalam beramal. Jemaah rahimakumullah, bagaimana menandakan bahwa kita benar-benar ikhlas di dalam beramal? Terkadang kita ngomong saya ikhlas dalam beramal, tapi pada prakteknya mungkin tidak demikian. Kita mungkin semuanya mengalami, semua orang mungkin mengalami. Kadang sudah berniat ikhlas, akan tetapi di tengah jalan ada hal-hal yang menimbulkan sehingga keikhlasan kita tercoreng. Atau dari awal
kita memang sudah tidak ikhlas. Ini semuanya harus kita pahami agar kita bisa terhindar dari amalan-amalan yang tidak ikhlas. Jamaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda keikhlasan seseorang dalam beramal soleh adalah dia menyembunyikan amalannya. Sebagaimana dia tidak ingin aibnya itu diketahui oleh orang lain, dia juga tidak ingin kebaikannya diketahui oleh orang lain. Dia hanya menginginkan kebaikannya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ini. Jadi tanda untuk mengetahui ikhlas atau tidaknya amalan kita, amalan orang lain adalah yang pertama adalah dengan menyembunyikan amalan tersebut. Benar-benar tersembunyi dari mata orang lain, tersembunyi dari pengetahuan orang lain. Ya, sama seperti kita menyembunyikan aib kita. Aib kita sudah barang tentu, kita tidak kepengin ada orang yang mengetahuinya. Begitu juga dengan amalan. Di antara tanda ikhlas kita dalam menjalankan amal adalah dengan menyembunyikannya. Jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abdal taqiyya aghniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyukai seorang hamba yang taqiyya, seorang yang bertakwa, yang ghaniyya, orang yang hatinya merasa cukup, senantiasa merasa cukup, dan al-khafi, yaitu yang suka mengasingkan diri. Berarti amalannya pun sering tidak ditampakkan kepada orang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyukai orang yang bertakwa, orang yang hatinya merasa cukup dan suka mengasingkan diri. Mengasing ini bukan berarti menghindar dari manusia, akan tapi untuk amalan-amalan kebaikannya tidak banyak ditampakkan kepada manusia. Untuk terkait hal ini, para ulama salafus salih banyak memberikan wejangan kepada kita semuanya. Contoh misalnya Ibnul Mubarak mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi, dan janganlah suka dengan popularitas. Lalu Az-Zubair bin Al-Awwam mengatakan, barang siapa yang mampu menyembunyikan amalan solihnya, maka lakukanlah. Dan masih banyak perkataan para ulama salafus solih yang menganjurkan atau memberikan kita motivasi untuk berusaha menyembunyikan amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan sunnah. Ya, kalau yang wajib-wajib itu perintahnya memang harus disyiarkan. Ya, tidak mungkin kita menyembunyikan sholat 5 waktu kita di hadapan manusia, tidak mungkin. Karena kita wajib untuk melakukan sholat berjamaah, untuk sholat wajibnya. Puasa wajib misalnya juga tidak mungkin untuk kita sembunyikan. Itu. Nanti kita akan mengkaji amalan-amalan apa saja yang bisa kita sembunyikan. Dan bagaimanapun juga ketika kita sedang beribadah bersama-sama manusia, kadang mungkin terselip ya ke rasa tidak ikhlas. Kalau kayak kita misalnya sedang sholat, seorang imam, kayak saya yang merasakan sendiri. Ya kadang
ketika di belakangnya ada orang yang baru misalnya, itu seolah-olah suatu saat kepengin menunjukkan bahwa saya bisa atau saya pintar. Itu manusiawi. Ini kadang-kadang yang membuat kita keikhlasan kita berkurang. Kadang kita tidak sengaja tapi ini adalah sebuah hal yang manusiawi. Ketika kita misalnya menjadi imam sholat, lalu kita memperbagus bacaan kita, tidak seperti biasanya, itu juga merusak mengurangi keikhlasan sebenarnya. Kita tidak boleh memperbagus bacaan kita karena manusia. Tidak boleh memperkusuk salat kita karena manusia. Tidak boleh memperpanjang bacaan salat kita karena manusia. Tidak boleh. Jadi kita harus membiasakan diri semuanya kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Itu. Akan tapi memang tidak bisa disembunyikan kalau amalan-amalan yang sifatnya wajib. Karena itu merupakan syiar agama Allah yang harus ditampakkan. Makanya di dalam secara umum Allah memberikan gambaran, fa in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya fa in tukhfuha fa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah memberikan gambaran secara umum. Allah memberi gambaran terkait sedekah. Jika sedekah itu kalian tampakkan, maka itu baik bagi kalian. Akan tetapi ketika kamu sembunyikan dan kamu berikan langsung kepada fakir miskin, itu lebih baik bagi kalian. Ini ayatnya terkait sedekah. Akan tapi secara umum amalan-amalan sunnah adalah lebih baik untuk disembunyikan. Itu amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bukan wajib, yang tidak harus ditampakkan kepada manusia, itu usahakan itu kita sembunyikan, karena ini akan menambah keikhlasan. Hanya kita dan Allah yang tahu. Contoh lagi, seorang ulama Bashir Al-Hafi mengatakan, tidak selayaknya orang-orang semisal kita menampakkan amalan solih walaupun hanya sebesar zarah. Bagaimana lagi dengan amalan yang mudah terserang penyakit ria. Kita di zaman sekarang ini sangat mudah untuk ria. Ya, kita bercerita kepada teman-teman kita tentang amalan-amalan sunnah kita, tentang bagaimana kita melakukan salat malam misalnya, atau melakukan puasa misalnya. Padahal itu semuanya akan mengurangi keikhlasan kita. Sudah semestinya kita berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut, karena itu nanti akan kalau kita tidak membiasakan diri untuk menyembunyikan amalan, maka kita akan tergerus, ya, amalan-amalan kita dengan niat-niat duniawiyah. Jamaah rahimakumullah, contoh dari beberapa salaf terkait menyembunyikan amalan mereka. Ada Ar-Rabi bin Qusaim, murid dari Abdullah bin Mas'ud, berarti seorang tabi'in. Yang beliau tidak pernah mengerjakan salat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja selama hidupnya. Tidak pernah beliau menjalankan salat sunnah di masjid. Secara umum masyarakat mungkin bertanya-tanya, dia orang tahu salat sunnah, ya. Akan tapi ternyata Ar-Rabi bin Qusaim ini beliau mengerjakan salat sunnahnya di rumah. Ini karena memang seperti itu, agar supaya amalan-amalan kita terhindar dari ria, maka kita usahakan amalan kita ini
terhindar dari pandangan manusia. Yang kedua, menyembunyikan amalan salat malam. Contoh dari para ulama salaf, Ayub Asy-Syinkiti memiliki kebiasaan bangun setiap malam. Ia pun selalu berusaha menyembunyikan amalannya. Jika waktu subuh telah tiba, ia pura-pura mengeraskan suaranya seakan-akan ia baru bangun ketika itu. Jamaah rahimakumullah. Ini contoh beberapa dari para ulama, para orang-orang salaf dari generasi terbaik umat ini. Mereka senantiasa menyembunyikan amalan-amalan sunnah mereka agar tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, bersedekah secara bersembunyi. Di antara golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, kita sudah pernah membahasnya melalui sabda Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari di mana ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan sejauh 1 mil, maka orang-orang yang ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah besok di yaumul qiyamah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikannya sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa-apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ya. Contoh yang mempraktekkan hadis ini adalah Ali bin Husain bin Ali. Jadi cucunya Ali bin Abu Thalib. Berarti cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap malam hari beliau ini membagi roti kepada fakir miskin di Madinah pada waktu itu. Ya. Setiap malam, hampir setiap malam. Dan tidak ada yang mengetahui, para fakir miskin tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikan makanan ini. Sampai-sampai ya diketahuinya bagaimana ketika Ali bin Husain bin Ali ini meninggal dunia, mereka tambah geger. Teneng si kita langga sing aweh mangan ya, langga sing aweh roti, gampangannya kalau cara orang kita ngomong. Ya, ketika Ali bin Al-Husain bin Ali ini, Cucu Ali meninggal dunia, sudah tidak ada lagi orang yang memberi makan atau memberi roti gandum kepada fakir miskin di Madinah. Mereka baru sadar. Ya, dia bertanya-tanya. Yang biasanya setiap hari mendapatkan roti, ketika Ali bin Al-Husain bin Ali itu meninggal dunia, sudah tidak mendapatkan lagi roti. Mereka berkesimpulan, oh berarti yang dahulu memberikan roti kepada saya secara diam-diam pada malam hari adalah Ali bin Al-Husain bin Ali. Itu salah satu contoh. Ini berarti seorang tabi'in. Dia generasi ketiga terbaik dari kalangan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasulullah biasa membagi roti-roti tersebut. Maaf, ini bukan hadis Rasulullah, akan tapi perkataan Ali bin Al-Husain bin Ali. Beliau mengatakan, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jal. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam kemarahan Rabb azza wa jalla. Ya, penduduk Madinah sampai ketika beliau masuk hidup tidak mengetahui siapa yang memberikan roti setiap hari. Akan tetapi ketika Ali bin Al-Husain bin Ali ini meninggal dunia, penduduk Madinah baru merasakan kok sudah tidak ada yang memberikan makan setiap hari lagi. Jadi mereka berkesimpulan ya bahwasanya yang memberikan makan secara sembunyi-sembunyi adalah Ali bin Al-Husain bin Ali. Ini sebuah contoh yang sangat luar biasa ya. Bahwasanya para ulama salafus salih mereka sangat-sangat berusaha
untuk bisa mempunyai amalan-amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Abu Bakar juga demikian. Beliau setiap pagi itu membantu seorang fakir miskin. Ya, Umar bin Khattab juga demikian. Setiap harinya mempunyai amalan-amalan yang disembunyikan dari manusia secara umum. Walaupun beliau berdua, Abu Bakar dan Umar adalah seorang khalifah, seorang presiden, akan tetapi mereka berusaha untuk mempunyai sebuah amalan yang disembunyikan dari manusia. Itu. Ada puasa, ada salat, ada puasa, ada sedekah, ya, ada amalan-amalan yang lain. Contoh yang keempat terkait sedekah, terkait puasa sunnah. Para salaf itu ketika berpuasa tidak menjadikan mereka merasa lesu karena puasa. Ya, kita ketika berpuasa usahakan tidak menunjukkan rasa wajah yang lesu, wajah yang kayak kurang madang, kayak memelas itu jangan, ya. Akan tetapi kita berusaha seolah-olah kita tidak sedang puasa, apalagi ketika sedang puasa sunnah, ya, sedang puasa sunnah. Hanya dengan ketemu burung-burung nyoloi puasa ya, ya, atau dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Ibnu Abbas mengatakan, idza kana saumu akhadikum falyusbih dahinan mutarajjilan. Ya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah ia memakai minyak-minyakan dan menyisir rambutnya. Artinya penampilannya jangan kusut, yang menandakan bahwa panjenengan kita sedang berpuasa. Kalau puasa wajib sih tidak masalah, yang puasa wajib semuanya juga berpuasa. Kita tidak mungkin untuk menyembunyikan. Akan tetapi kalau puasa sunnah, ya, itu bisa kita sembunyikan dari manusia. Ya, ini untuk menjaga keikhlasan ibadah kita. Salah seorang ulama salaf, ya, seorang yang bernama Daud bin Abi Hindi, berpuasa selama 40 tahun dan tidak ada satu orang pun termasuk keluarganya mengetahui. Beliau seorang pedagang di pasar, ya. Ketika beliau sedang berpuasa, beliau biasa diberi bekal oleh istrinya. Bekalnya dibawa seperti biasa. Kalau tidak puasa dia makan, kalau berpuasa dia bawa bekalnya, tapi di tengah jalan disedekahkan kepada orang lain. Itu. Begitu juga begitu pulangnya sudah menjelang maghrib, ya, sore hari, sehingga tidak diketahui oleh keluarganya bahwa dia berpuasa sunnah, ya, selama hidupnya. Keluarganya tidak pernah mengetahui bahwa Daud bin Abi Hindi ini orang yang suka menjalankan puasa sunnah. Orang-orang di pasar juga tidak mengetahui bahwasanya Daud bin Abi Hindi ini adalah orang yang suka berpuasa. Begitu juga para ulama salafus salih, ya, ketika sedang berpuasa sunnah itu tidak pernah menolak ketika diajak makan, ya. Kalau kita kadang-kadang eman-eman, ya, padahal itu semuanya untuk bisa lebih menyembunyikan amalan kita, ya. Ketika kita diajak makan akan lebih baik kalau puasa sunnah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kita mengikuti ajakan tersebut. Tapi kita kadang banyak, ya, yang menolak untuk diajak makan dengan mengatakan, saya sedang berpuasa. Para ulama salaf tidak demikian cara mereka beramal. Ketika mereka diajak makan, ya yuk makan. Ya tidak masalah, dia membatalkan puasanya
diganti dengan hari yang lain. Itu seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah menyembunyikan bacaan Al-Quran dan zikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Orang yang melirihkan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Ya, ini patokannya adalah sedekah. Karena memang sedekah yang ditampakkan dengan sedekah yang disembunyikan adalah lebih baik yang disembunyikan. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan atau perbandingan orang yang membaca Al-Quran secara keras, ya, tetangganya pada krungu, dengan orang yang membaca lirih hanya dirinya yang dengar, itu seperti sedekah yang terang-terangan dan sedekah yang sir. Bagusan mana? Bagusan yang sir, yang sir. Akan tetapi kalaupun mau terang-terangan panjenengan melatih makhraj, karena melatih makhraj tidak bisa kalau tidak dengan keras. Ngene mboten? Melatih makhraj kalau misalnya panjenengan kur umbak omikron ya ora tayang-tayeng. Makanya monggo ada saat di mana kita membutuhkan untuk berlatih membaca Al-Quran dengan keras, saat di mana kita cukup membaca yang kita dengar sendiri. Itu kita pandai-pandai untuk bisa menempatkan, karena bagaimanapun juga ketika kita selalu membaca dengan keras, nanti syaitan akan mencampuri niat ikhlas kita dengan ria kepada orang lain, atau dengan merasa berbangga hati, berbangga diri dengan amalan-amalan kita. Ini yang harus kita hindari. Sekali lagi, bahwasanya menyembunyikan bacaan Al-Quran dan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan lebih baik daripada membaca Al-Quran yang keras atau zikir yang keras. Begitu juga dengan segala macam doa, ya. Kadang kita tidak habis pikir kalau ada orang yang suka baca Al-Qurannya nang corong. Wonten apa mboten? Ya kita tidak tahu ketika di rumah baca Quran mboten. Senenge nang corong dicorongkan kira wong ngerti kabeh. Iya, dan itu biasanya dilakukan di bulan Ramadan. Ngene mboten? Kalau di luar bulan Ramadan tidak kedengaran. Dan ini hal-hal yang harus kita hindari. Ya, hal-hal yang harus kita hindari agar supaya kita tidak rusak amalan, keikhlasan amalan kita. Karena bagaimanapun ketika kita beramal dengan tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, tidak akan mendapatkan pahala. Dan kita di Indonesia ini luar biasa, ya, untuk hal-hal seperti ini. Ya, mereka suka untuk mengeraskan bacaan, suka mengeraskan zikir, dan suka mengeraskan segala sesuatu terkait ibadah. Padahal perintahnya adalah untuk dengan suara yang lirih. Itu. Kita semuanya berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Hanya kita dan Allah yang mengetahui. Lalu diantara contoh lain adalah menyembunyikan tangisan, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tangisan itu ada 10 bagian. 9 bagian biasanya untuk selain Allah, dan 1 bagian saja yang biasa untuk Allah.
Mati lampu. Bang ngejrek apa mati lampu? Allah. Alhamdulillah. Ya. Tadi yang keenam, menyembunyikan tangisan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, tangisan itu ada 10 bagian. Yang 9 bagian itu adalah cara kita ngomongnya air mata buaya. Bukan karena Allah. Kalau ada, ya mungkin ya ketika suatu saat ya kita mungkin merasa terharu ketika kita membaca Al-Quran, itu belum tentu ikhlas. Ya saya sendiri mengalami kadang-kadang nangisnya itu karena kemutan dosanya dewek. bukan karena takut kepada Allah itu. Makanya benar perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Tangisan itu ada 10 bagian, yang 9 bagian itu bukan tangisan yang ikhlas, hanya ada 1 bagian. Ya. Kapan, kata beliau, jika ada 1 tangisan saja dilakukan dalam sekali setahun yang ikhlas karena Allah, maka itu pun masih banyak. Jadi memang sangat-sangat susah kita untuk menimbulkan tangisan, benar-benar menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana tidak ada orang lain yang mengetahui ini. Ya, di mana kita misalnya kita salat malam, kita bersimpuh di hadapan Allah, kita mengadukan seluruh permasalahan kita kepada Allah dan mengharap Allah meridhoi apa-apa yang telah dilakukan dan Allah mengampuni apa-apa yang sudah kesalahan yang sudah kita lakukan, dan kita menangis di situ, dan itu mungkin jenisan tangisan yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang, ya, nangisnya ketika nang TV, berdoa nang TV, nangis bareng-bareng. Ya misalnya itu sesuatu yang tidak ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Itu. Yang berikutnya adalah menyembunyikan doa. Uqbah bin Abdul Ghafir mengatakan doa yang dilakukan sembunyi-sembunyi lebih utama 70 kali dari doa yang dilakukan secara terang-terangan. Jika seorang melakukan amalan kebaikan secara terang-terangan dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi semisal itu pula, maka Allah pun akan mengatakan pada malaikatnya, ini baru benar-benar hambaku. Jemaah rahimakumullah. Amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan di antara doa, ya, kita membiasakan diri untuk berdoa dengan tidak ada orang lain yang mengetahui doa kita, ya, dengan suara yang lirih, dengan penuh mengharap Allah, ampunan daripada Allah, mengharap kasih sayang daripada Allah. Benar-benar kita mengharapkan dalam hati kita, menghadirkan hati kita di dalam berdoa. Bagaimana kita akan ikhlas di dalam berdoa? Kalau dalam berdoa tersebut kita misalnya dengan suara yang keras, dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya, dan kita, ya, usahakan di dalam berdoa dengan suara yang sirih, yang lirih, ya, itu akan lebih menambah keikhlasan kita di dalam berdoa. Jemaah rahimakumullah, itu tadi beberapa amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan agar supaya apa? Agar supaya kita terhindar dari sifat-sifat
kepengin memamerkan amalan-amalan kita. Karena memang syaitan akan senantiasa berusaha. Kalau kita sudah tergoda ya oleh syaitan, sehingga nanti akan banyak timbul hal-hal yang merugikan diri kita, sehingga kita bisa menjadi tidak ikhlas, akan tetapi kita bisa terjangkiti baik itu penyakit ria ya, kepengin pamer kepada orang, ataupun penyakit sum'ah, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Itu. Ini dua penyakit yang kadang menggerogoti keikhlasan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, terkait amalan apa yang harus dijaharkan, atau bagaimana kapan kita harus menyatakan atau menampakkan amalan kita, kapan harus menyembunyikan amalan kita, itu para ulama sudah memperincinya ya, agar untuk kita jadikan patokan ya. Kadang memang harus ya seorang amalan, misalkan amalan sunnah, sedekah saja. Sedekah misalnya ada mau membangun masjid ya, itu kalau tidak dicontohi biasanya kurang greget. Dan itu ketika ada seorang yang mencontohi secara terang-terangan, yang penting orang tersebut bisa menghindarkan diri dari penyakit ria, penyakit sum'ah dan sebagainya, maka baik bagi dia untuk menampakkan sedekah tersebut. Agar supaya apa? Agar bisa ditiru oleh orang lain. Itu seperti itu. Yang pertama, amalan yang disyariatkan untuk ditampakkan itu maka tidak boleh disembunyikan. Ini kalau syariatnya amalan tersebut harus dilahirkan, maka tidak boleh disembunyikan. Ya. Apa saja? Ya sangat banyak. Amalan yang wajib yang harus dijaharkan. Azan misalnya, ya boleh, tidak boleh azan kok umpet-umpet ya. Iqamat, takbir, ya salat, membaca Al-Quran ketika salat jahar, salat maghrib, isya, subuh, ya. Lalu salat 5 waktu, lalu amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga wajib untuk dijaharkan. Tidak boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar itu sembunyi-sembunyi ya, atau berusaha menyembunyikan, tidak boleh. Salat Jum'ah, salat hari raya, jihad fi sabilillah, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, dan hal-hal yang demikian adalah amalan-amalan yang disyariatkan untuk dijaharkan agar orang lain mengikuti. Itu. Ini semuanya syariat agama Allah yang harus ditampakkan. Syiar agama Islam harus ditampakkan. Haji ya misalnya, umrah dan sebagainya. Itu semuanya adalah amal-amal yang harus ditampakkan kepada umat manusia sebagai bentuk syiar agama Allah. Dan Allah sudah mengatur dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada jenis amalan yang diamalkan secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada jika ditampakkan. Ya, contoh seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada 6 contoh. Ya, ada salat, ada puasa, ada membaca Al-Quran, ada zikir, ada sedekah dan sebagainya. Ya, terkait ketika kita menyembunyikan amalan-amalan tersebut adalah lebih baik daripada menampakkan. Lalu ada juga amalan yang disembunyikan dan terkadang ditampakkan, kadang disembunyikan, kadang ditampakkan. Ya. Ketika amalan ditampakkan itu ada faedahnya, maka lebih baik ditampakkan.
Akan tetapi ketika ditampakkan tidak ada faedahnya, maka lebih baik disembunyikan. Contoh sedekah tadi, ya. Ketika memang ada manfaatnya, ketika kita harus menyiarkan di media sosial ataupun di melalui mimbar seperti ini, ketika ada manfaatnya tidak apa-apa, ya. Kita sebelum kita melakukan itu, otomatis kita berusaha untuk meredam hati kita agar tidak terjangkit penyakit riya. Itu. Maka boleh kita tampakkan amalan sedekah kita diumumkan di tengah-tengah masyarakat, ya, agar supaya orang lain meniru apa yang kita lakukan, itu boleh. Ya, asal kita bisa menjaga hati kita tidak tertimpa riya. Itu. Akan tetapi kalau orang yang melakukan itu tidak bisa menjaga hatinya, maka tetap lebih baik itu disembunyikan. Itu tetap lebih baik disembunyikan. Akan tetapi ketika memang perlu, ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan, ya, itu boleh, ya, untuk menampakkan suatu amalan agar supaya ditiru oleh orang-orang yang lain. Itu. Karena orang yang punya kedudukan di masyarakat atau di negara atau di mana saja biasanya menjadi contoh bagi orang awam di bawahnya. Itu makanya boleh ditampakkan. Terkait amalan yang aman dari riya, ada dua keadaan. Kalau dia bukan termasuk orang yang jadi contoh, maka dia lebih baik menyembunyikan sedekahnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kedua, kalau dia orang yang menjadi contoh, maka menampakkan amalan adalah lebih baik, dan hal itu akan membuat lebih akrab dengan orang miskin, dan dia itu menjadi contoh bagi yang lain terkait amalan-amalan kebaikan. Dan kalau kita lihat di kita, ya, orang-orang yang beramal soleh, khususnya sedekah, ya, sangat jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan terkadang sampai membuat si penerima merasa sangat terhina, ya, sangat terhina. Padahal Allah itu Ghaniyun Hamid, maha terpuji, ya, maha kaya, maha terpuji. Ketika kita mau melakukan sedekah, semestinya harus juga mengangkat derajat orang-orang yang bersedekah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sedekah-sedekah yang kita lakukan, ya, kita lakukan, yang kita berikan, itu pada akhirnya Allah berfirman, lil fuqara alladzi ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Ya, sedekah-sedekah tersebut disampaikan kepada orang fakir miskin. Ya, fakir miskin itu bukan karena tidak mampu untuk berusaha, ya, tidak mampu untuk bekerja, akan tapi disebutkan dengan perkara fisabilillah. Ya, orang-orang kafir, orang-orang bodoh, mereka mengira bahwa orang tersebut adalah orang-orang kaya sehingga tidak meminta-minta, tidak meminta kepada manusia. Akan tapi sudah menjadi sifat dari mereka, mereka tidak mau meminta manusia dengan meminta kepada manusia dengan terpaksa. Mereka menyembunyikan kekurangan mereka, mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka. Itu berbeda dengan orang sekarang, ya. Orang sekarang itu ketika mereka berusaha untuk ngetop dengan pemberiannya, untuk tenar dengan amal solihnya, mereka sengaja untuk menampakkan amalan-amalan solihnya. Padahal itu semuanya bisa saja mengurangi pahala daripada amalan-amalan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Jam 6 ya? Sampai jam 6 gimana? Iya. Kurang 6 menit ya. Iya. Terakhir, ya. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya
amalan sunnah terutama itu adalah kalau bisa kita tutupi sebagaimana kita menutupi dosa-dosa kita. Masing-masing orang punya dosa yang malu untuk ketika diketahui oleh orang lain. Ya. Dan itu usahakan ya. Aib kita akan ketika diketahui oleh orang lain maka malu. Kita usahakan amalan-amalan sunnah kita adalah seperti itu. Dan sebaliknya dengan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan tidak boleh kita mengumbar-umbar ya dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya sampaikan artinya, jauhilah dosa yang telah Allah larang. Siapa saja yang sudah terlanjur melakukan dosa tersebut, maka tutuplah rapat-rapat dengan apa yang telah Allah tutupi. Itu. Jadi kita di samping menutupi amalan soleh, kita juga tidak boleh mengumbar mengumbar aib-aib kita. Kita tutup rapat karena Allah sudah menutupi kita. Ya, aib diri sendiri kita tutup rapat. Begitu juga dengan aib orang lain. Itu, ya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yaitu tadi menyembunyikan amalan-amalan soleh kita hanya diketahui oleh Allah dan diri kita saja. Dan kita juga bisa menutupi aib diri kita dan aib orang lain. Jangan sampai kita membukakan aib orang lain ataupun aib diri sendiri. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.